Tamparan telak dari Adiana Pitupulu. Anies tak bisa kerja malah picu Jakarta langganan banjir. Lah kok jadi presiden, urusi Jakarta saja nggak becus. Ya memang Anies tidak bisa kerja aja. Menurut Bung Adian? Iya. Ini dulu nih statement saya dulu ya. Statement saya dulu, saya pernah menyatakan kemarin bahwa kita harus bersyukur karena banjir selalu hari libur, ya kan? Ini berkat doa Anies sebagai gubernur yang soleh, ya kan? Nggak ada masalah dengan statement saya, karena faktanya banjir itu tahun baru sama kemarin libur. Yang sekarang, Pak? Yang sekarang kan statement saya kemarin. Kalau hari ini kebetulan banjirnya Selasa, mari kita sama-sama mawas diri kembali gitu loh. Mawas diri semua pihak, masyarakat, pemerintah, semua stakeholder Jakarta tuh harus mawas diri. Kenapa terjadi banjir lagi? Awal dikatain gubernur nggak bener, banjir nggak beres. Nggak apa-apa, kan katanya, bukan faktanya. Nggak apa-apa dong. Ya, itu hak dia. Tapi kan sorry saya potong ya Pak ya. Saya coba menyerang Pak Anies. Tapi kan banjir masih Pak, faktanya. Ya. Anies deklarasi, Jakarta kok banjir? Mungkin nih, kata si Kadrun, Jakarta menangis karena akan ditinggalkan Anies. Lah, yang ada warga Kemang yang menangis karena jadi langganan banjir. Banjir maning. Atau bahasa jakselnya, flood again. Sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Politisi PDI Perjuangan Adiana Pitupulu menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak bisa bekerja untuk ibu kota. Hal ini berkaca dari banjir yang kerap kali melanda Jakarta. Bahkan Adian menyesalkan perbuatan Anies yang membandingkan penanganan banjir dengan beberapa provinsi di Indonesia yang menurutnya tidak apple to apple. Pertama, kata Adian, luas wilayahnya berbeda, terutama masalah anggarannya juga sangat jauh berbeda. Kedua, jumlah kejadian banjir di Jakarta terus berulang terjadi dalam 2 bulan pertama tahun 2020 dan Pemprov DKI seakan menutup mata akan penderitaan warganya. Ketiga, sambung Adian, adalah pemotongan anggaran penanggulangan banjir. Anggota DPRD Provinsi DKI Komisi A, fraksi PDI Perjuangan, Gembong Warsono pun membenarkan adanya pemangkasan anggaran dana penanggulangan banjir yang sebelumnya anggarannya sebesar 800 miliar rupiah menjadi 300 miliar rupiah untuk efisiensi. Dan terakhir ialah kerugian material yang dialami warga Jakarta akibat terjadi banjir. Maka dari itu, kata Adian, Anies supaya diberikan efek jera sehingga ia bisa lebih serius lagi dalam menata Jakarta agar menjadi lebih baik sebelum masa jabatannya berakhir. Ya, begitulah memang cara paling gampang untuk menutupi ketidakbecusan adalah dengan menyalahkan pihak lain atau bikin narasi sampah. Selain itu, program prioritas penanganan banjir di Jakarta adalah sumur resapan. Sudah ada ribuan sumur resapan yang dibangun untuk mengatasi banjir. Hasilnya tidak signifikan, tetapi toh dianggap sebagai program yang tepat untuk mengatasi banjir. Karena itulah pembebasan lahan menjadi tidak penting lagi karena sudah ada sumur resapan. Bahkan, Wali Jakarta mengkritik peringatan Gubernur DKI Anies yang hanya menyalahkan cuaca ekstrim sebagai penyebab banjir di ibu kota. Pengungkapannya, Wal di Jakarta Muhammad Aminullah menilai ada faktor lain selain cuaca yang menyebabkan banjir, yaitu tata ruang yang berantakan, drainase buruk, area resapan sedikit, daya serap tanah juga buruk. Itu kesalahan manusia dalam hal ini adalah pemerintah, bukan kesalahan hujan. Tapi jangan salahkan alam ancaman
membeberkan bahwa kemampuan sistem drainase di Jakarta hanya mampu menampung 100 mm per hari, padahal debit hujan yang turun lebih daripada itu. Selain itu, daya serap air tanah Jakarta juga sangat rendah, hanya 10%. Artinya kata dia 90% air tidak bisa diserap tanah, sementara rendahnya daya serap tanah itu disebabkan banyaknya pembangunan fisik dan area resapan air hanya sedikit. Oleh sebab itu air yang harusnya diserap tanah kesulitan karena banyaknya bangunan fisik. Kata Anca, Pemprov malah menerbitkan Perkop 118 garing 2020 tentang izin pemanfaatan ruang pergub. Itu mempermudah pembangunan IMB yang menyebut pada 2021 saja Pemprov Jakarta menerbitkan sekitar 100 MP naik sekitar 40% dari 2020 yang mencapai 6.798 IMB. Sementara RTH masih segitu-gitu saja. Bahkan RTH yang sebelumnya dikabarkan 9 atau 11%, saat ini hanya 5% saja. Di era Anies, lebih lanjut Anca juga menyoroti pembangunan beton di Sungai Ciliwung. Asalnya beton menyebabkan jumlah air yang mengalir tidak terserap banyak, yaitu begitulah nasib Jakarta di bawah kepemimpinan Anies. Yang ahli tata kata, Anies memang sudah tidak fokus lagi mengurus Jakarta. Lengser, tinggal menunggu hitungan hari, apapun yang terjadi, ya terjadilah. Bodoh amat. Meskipun belum resmi, anggap saja itu menjadi kewajiban Hero Budi selaku menjadi gubernur DKI ini. Segala permasalahan atau kekacauan dan amburadul yang disebabkan Anies sudah diwariskan kepada Hero. Semoga saja Pak Hero bisa mengatasi hal itu. Politisi PDI Perjuangan Adian Napitupulu menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak bisa bekerja untuk ibu kota. Hal ini berkaca dari banjir yang kerap kali melanda Jakarta. Bahkan Adian menyesalkan perbuatan Anies yang membandingkan penanganan banjir dengan beberapa provinsi di Indonesia yang menurutnya tidak apple to apple. Pertama, kata Adian, luas wilayahnya berbeda, terutama masalah anggarannya juga sangat jauh berbeda. Kedua, jumlah kejadian banjir di Jakarta terus berulang terjadi dalam 2 bulan pertama tahun 2020 dan Pemprov DKI seakan menutup mata akan penderitaan warganya. Ketiga, sambung Adian, adalah pemotongan anggaran penanggulangan banjir. Anggota DPRD Provinsi DKI Komisi A, fraksi PDI Perjuangan, Gembong Warsono pun membenarkan adanya pemangkasan anggaran dana penanggulangan banjir yang sebelumnya anggarannya sebesar 800 miliar rupiah menjadi 300 miliar rupiah untuk efisiensi. Dan terakhir ialah kerugian material yang dialami warga Jakarta akibat terjadi banjir. Maka dari itu, kata Adian, Anies supaya diberikan efek jera sehingga ia bisa lebih serius lagi dalam menata Jakarta agar menjadi lebih baik sebelum masa jabatannya berakhir. Ya, begitulah memang cara paling gampang untuk menutup Indonesia tanah air